Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan semoga teman-teman selalu dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channelnya kita di Lampu. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas terkait kipas angin mati total ya teman-teman, terkait penyambungan bios langsung itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ya ke intinya ya teman-teman, yang ada di konten video saya itu ya teman-teman, yang berjudul cara memperbaiki kipas angin Cosmos atau Miyako Mospion, entah itu kipas angin Miyako duduk atau Miyako remote atau kipas angin Miyako yang biasa itu ya, yang model berdiri ya. Terus sebaliknya kayak kipas angin Cosmos, ada yang remote, ada yang duduk, ada yang model berdiri itu ya. Seperti ini juga kipas angin Mospion, ada yang model duduk, ada yang model dinding itu ya. Jadi seperti ini ya teman-teman, saya sampaikan terkait kipas angin mati total itu. Ada yang bertanya teman-teman ya, Bang, terkait kipas angin mati total itu kalau dilangsungkan tanpa biosnya, apa itu aman atau tidak kebakar? Saya sampaikan itu aman ya teman-teman, aman. Seperti jangan salah untuk memotong kabelnya itu ya teman-teman. Di sini saya sudah menggambarkan atau tulisan dari dasar dinamo kipas angin ya, rangkaiannya ya. Nanti kita perlihatkan. Dan yang di depan kita ini kipas angin model remote ya. Ini untuk contoh aja ya teman-teman. Ini berhubung model kipas angin remote ya, sama aja sama kipas angin Miyako yang biasa itu atau kipas angin Cosmos yang biasa ya, yang model saklar. Ini kan modelnya modul dia ya, dari belakangnya menggunakan motoran rotari. Kalau yang biasa itu Miyako atau Cosmos, dia menggunakan gearbox ya dari belakangnya. Jadi yang warna oranye itu kan dia kecepatan nomor 2 dari saklar, yang kabel warna merah itu untuk kecepatan nomor 3 ya. Terus yang warna kabel abu yang ini itu untuk kecepatan nomor 1. Yang kabel biru ini dia akan naik ke arah sini ya, ke dinamonya. Makanya yang saya sampaikan itu di video konten saya itu ya, kabel biru itu yang mengarah ke dinamonya itu diputus, ini disobek dulu, disobek terus dilangsungkan ke kapasitor yang bekas potongannya itu ya, itu dibiarkan atau disolasi. Itu sudah aman, tidak ada setrum lagi. Umpamanya putarannya ke kanan, itu jalurnya punya dia. Kalau putarannya ke kiri, tinggal dipindah ke kabel kapasitor yang satunya ya teman-teman. Seperti itu ya. Dan ini untuk gambarnya sudah saya gambarkan ya teman-teman. Nah, ini untuk rangkaian dinamo kipas angin dari dasar ya teman-teman. Ini yang kotak-kotak ini itu dari lilitan air mile dinamo kipas angin ya teman-teman. Seperti ini. Nah, jadi bentuk rangkaiannya seperti ini ya. Sengaja saya buat kotak-kotak supaya mudah dipahami ya teman-teman. Di sini ada saklar ya, saklar. Terus kapasitor di sini untuk biosnya ya. Bios ini terhubung ke lilitan utama dari gulungan kipas angin ya. Ini lilitan utama dari dinamo kipas angin. Di sini dia ada bios. Kipas angin ini kan mati total ya teman-teman. Yang saya sampaikan itu di video saya ya. Kan tidak kebakar. Terus si ininya asnya juga enteng. Intinya tidak kebakar ya, tapi mati total, dia tidak bisa berputar ya si baling-balingnya ya teman-teman. Jadi karena biosnya dia mati total, dia tidak terhubung ke
lilitan utama dari dinamo kipas angin ya teman-teman. Di sini ada gambar saklar 0, 1, 2, 3. 0 itu untuk netralnya ya. Biasa dari saklar kipas angin Cosmos atau Miyako, yang biasa itu yang bukan remote ya. Yang model kipas angin biasa dia menggunakan saklar. Kalau yang kipas angin seperti Cosmos atau Miyako remote dia menggunakan modul yang tadi kita sampaikan dari kipas angin ini ya teman-teman. Jadi ini untuk contoh aja, kita anggap aja rangkaian ini dinamo kipas angin Cosmos ya teman-teman. Ini dinamo kipas angin lilitan utama dari gulungannya itu ya teman-teman. Lilitan utama, terus ketemu pius, terus kapasitor ya. Terus kaki pius yang satunya ini dia lari ke colokannya. Colokan AC 220. Terus yang colokan itu kan masih ada kabel satunya ya, warna coklat. Dia lari ke saklar, ke nolnya ya, atau netralnya ya. Terus dari kabel dinamo kipas angin itu dia ada warna abu, oranye, dan merah ya. Jadi warna abu ini, yang ini ya, kelihatan ya. Dia ke nomor 1, terus nomor 2 ini dari terakhir ini ke sini ke saklar nomor 2 untuk kecepatannya itu ya. Terus dan ini yang kabel warna merah ke saklar nomor 3. Yang kabel biru ini kan yang ini ya teman-teman. Sebentar. Yang coklat ini dia ke saklar ya. Ini sama aja, cuman ini dia kipas angin Miyako menggunakan modul ya. Anggap aja ini Cosmos atau Miyako yang biasa ya, yang menggunakan saklar. Yang kabel biru colokan ini dia terhubung ke kabel dinamo kipas angin yang warna biru. Di sini saya gambar silang, ini diputus. Jadi sisa bekas pemotongan itu dibiarkan, dia sudah tidak ada setrum. Umpamanya ini belum kita putus ya teman-teman, belum kita putus, masih terhubung. Jadi kipas anginnya mati total, piusnya ini dia karena mati ya. Jadi si pius ini sudah tidak ada setrum lagi. Jadi dia tidak terhubung ke lilitan utama dari dinamo kipas angin. Kan kayak begini ya teman-teman rangkaiannya. Lilitan utama nyambung ke kabel kapasitor, terus kaki pius satunya ke kabel biru lari ke kabel colokan ya teman-teman, kayak gini. Nah, makanya setelah diputus, yang sisa pemutusan itu atau bekas dipotong itu dibiarkan disolasi. Tidak disolasi pun itu tidak apa-apa teman-teman, soalnya sudah tidak ada setrum dia. Meskipun ini masih nyambung nih, dia sudah nggak ada setrum, soalnya piusnya ini dia mati. Model piusnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini berhubung tulisannya kecil ya, kalau kita perbesar dia malah apa ya, ngebrol ya tulisannya. Untuk piusnya ini dia untuk tegangan kerjanya 250 volt, untuk ampernya 2 ampere. Untuk Celsiusnya ada yang menggunakan 145 Celsius, ada yang 130 Celsius, ada yang 125. Untuk pius ini dia maksimal sampai ke 150 Celsius. Pada umumnya pabrik menggunakan untuk piusnya ya teman-teman, dia rata-rata menggunakan 145, 130. Itu udah umum biasanya pabrik menggunakan. Nah, jadi sebagian teman-teman ada yang bertanya, itu kalau disambung langsung apa tidak kebakar atau tidak bahaya gitu ya, atau sebaliknya apa aman gitu. Terus ada juga yang bertanya, itu kalau di jumper tanpa pius apa aman, apa tidak bakar? Itu aman ya teman-teman. Jadi ini sudah jelas saya
sampaikan dari rangkaian dinamo kipas angin itu dari dasar ya teman-teman, langsung dari dasar, dari bentuk lilitan dinamo kipas angin seperti itu ya teman-teman. Jadi ada juga yang bertanya, Bang, kenapa tidak diganti aja? Nah, kalau untuk saya begini teman-teman, saya itu kan di video itu yang saya sampaikan mengedukasikan ya. Maaf nih ya teman-teman, saya bukan mergurui, kita di sini belajar bareng ya teman-teman. Sama saya di sini masih belajar sama kayak teman-teman gitu. Jadi tadi kita sampaikan lagi ya, kenapa tidak diganti aja? Bisa saya ganti ya untuk caranya. Jadi kalau saya ganti langsung ya, kemungkinan besar nanti teman-teman tidak bisa mengikuti. Soalnya begini ya teman-teman, setelah baut 4 ini dibuka, terus kan ditarik ya, seret gitu. Takutnya ada yang ketarik, putus. Apalagi sesudah bodinya ini sudah dilepas, tinggal lilitannya aja ya teman-teman. Di situ kan ada ikatan dari sambung-sambungannya itu ya, dari speed 1, speed 2, speed 3, terus ada yang khusus kapasitor dan kapasitor listrik yang ke kios itu ya. Itu kalau semua dibongkar tanpa kita sadari atau tanpa teman-teman sadari, itu ada yang ketarik, bisa putus maksudnya teman-teman. Kan kasihan, aturan pakai cara begini aja bisa digunakan lagi kipas anginnya. Kalau emang bisa tidak apa-apa teman-teman, tidak apa-apa. Jadi yang mudah aja bisa, kenapa cari yang susah kayak gitu kan teman-teman. Jadi yang sambungan tanpa pios ini itu aman, tidak masalah. Yang penting kan si asnya ini dia keadaan enteng, tidak berat gitu teman-teman. Kalau dia karena ada masalah, kemungkinan besar si asnya itu dia udah garing, akhirnya dia macet, berdengung begitu ya teman-teman. Selama asnya itu dia enteng, dia tidak ada masalah untuk penyambungan langsung itu ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman yang tadi kita sampaikan. Mohon maaf, takutnya ada yang nggak enak didengar ya. Jadi saya di sini hanya menyampaikan aja supaya teman-teman tidak gagal paham dan tidak bingung lagi ya, kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya apa yang kita sampaikan tadi, pembahasan terkait kipas angin mati total ya. Untuk mereknya tadi sudah kita sampaikan. Buat teman-teman, salam sehat, salam sukses. Untuk teman-teman, bila ada kesalahan baik dari penyampaian, mohon dimaafkan. Saya di sini masih tahap belajar. Kita sudahi saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.